Hai, kenalin aku Pasya dari kelompok 2. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapa itu Herman William Dendels. Yuk kita cari tahu. Boleh nanya nggak nih? Boleh. Kamu tahu nggak sih tentang William Herman Dendels itu siapa? Nggak tahu sih. Pernah dengar itu siapa Herman William Dendels nggak? Kurang tahu. Kamu tahu nggak sih tentang Herman William Dendels itu siapa? Oh, pernah dengar sih di medsos sama di radio. Tahu nggak sih William Herman Dendels itu siapa? Oh, itu yang kerja Rodi. Kamu tahu nggak sih William Dendels? Kurang tahu sih. Kalau gitu kita cari tahu yuk. William Dendels lahir di Hatem pada 21 Oktober 1762 dan meninggal di Ghana pada 2 Mei 1818 di usianya yang ke-55 tahun. Politikus Belanda ini merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Pada saat Prancis menyerang Belanda dan berhasil menguasai Belanda, Napoleon Bonaparte mengangkat Louis sebagai penguasa di Belanda. Louis Napoleon lah yang mengirimkan Dendels dan mengangkatnya menjadi jenderal di Hindia Belanda. Setelah perjalanan yang panjang, Dendels tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808 menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Wyss. Pulau Jawa adalah salah satunya daerah koloni Belanda Prancis yang belum jatuh di tangan Inggris. Ia juga harus membereskan Jawa dari kekacauan yang ditinggalkan VOC. Ia membuat kebijakan yang semakin menambah penderitaan rakyat. Kebijakannya ada di bidang militer dan pertahanan, bidang sosial, bidang ekonomi dan keuangan, bidang hukum dan peradilan, dan bidang birokrasi pemerintahan. Kebijakan di bidang militer dan pertahanan. Membangun jalan antara Anyar Panarukan sepanjang 1000 km, menambah jumlah angkatan perang dari 3.000 menjadi 20.000 orang, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang, membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya, dan yang terakhir membangun benteng-benteng pertahanan. Kebijakan di bidang sosial. Pembangunan Jalan Raya Anyar sampai Panarukan, perbudakan dibiarkan berkembang, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan dan sultan, membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Kebijakan di bidang birokrasi pemerintahan. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten, membentuk sekretariat negara. Dewan Hindia Belanda sebagai Dewan Legislatif diganti dengan Dewan Penasehat. Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda. Membatasi kekuasaan raja. Kerajaan Banten dan Cirebon menjadi wilayah kolonial Belanda. Kebijakan di bidang hukum dan peradilan. Dendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu untuk Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Ia melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk pada bangsa Eropa. Akan tetapi, ia sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada swasta. Kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara, monopoli perdagangan beras, penjualan tanah kepada pihak swasta, melakukan Vantigenten, Verplichten, Leveranti, dan Plingerstals. Dijuluki Raden Mas Galak. Dendels mendapatkan julukan Raden Mas Galak tentu karena kekejamannya. Sikapnya yang otoriter terhadap Raja-Raja Banten, Yogyakarta, Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Ia juga melakukan penyelewengan dalam kasus penjualan Istana Bogor. Akhirnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik baik dalam maupun luar negeri. Maka dari itu, Napoleon memutuskan untuk memanggilnya pulang pada tahun 1811 dan menggantinya dengan Jan Willem Janssens. Dampak saat ini.
Dampak kolonialisme pada masa itu banyak terjadi di bidang ekonomi, yang mana membuat rakyat menderita karena beban kerja rodi yang sangat berat. Dan di samping itu ada pula dampak positifnya, yaitu pengenalan hal yang baru rakyat Indonesia seperti lancarnya konektivitas perekonomian, serta uang fisik yang mulai digunakan, pendirian jalan raya pas yang melintasi perkebunan di Jawa Barat hingga wilayah pelabuhan Jalan Timur.